Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, yang terhormat Ibu Janti dan Ibu Gita selaku dosen pembimbing dan dosen co-pembimbing. Perkenalkan, nama saya Agnes Anastasia, NRP 001. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Perbandingan Pengaruh Search Credibility Model terhadap keputusan pembelian pada produk fashion milik influencer versus non-influencer. Saat ini, industri fashion di Indonesia berkembang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari data 2019 yang menyatakan bahwa sepanjang kuartal 1 tahun 2019, industri fashion di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 29,19%. Kondisi tersebut sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal fashion yang sudah mengarah pada pemenuhan lifestyle dalam berpakaian. Hal ini menyebabkan persaingan pasar yang semakin ketat, dilihat dari banyaknya jumlah pelaku bisnis yang berasal dari berbagai kalangan masuk ke industri ini. Salah satunya adalah kalangan influencer. Saat ini, tidak jarang influencer yang terjun ke dunia bisnis untuk memanfaatkan momen ketenangannya dengan membuat bisnis pribadi dan mempromosikannya melalui platform media sosial. Namun, setiap pelaku usaha yang dengan latar belakang yang berbeda tentunya memiliki tingkat kredibilitas yang berbeda juga. Maka dari itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh search credibility model terhadap keputusan pembelian pada produk fashion milik influencer dan non-influencer, serta perbandingan keduanya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pandangan baru bagi para pelaku bisnis fashion, baik itu influencer maupun non-influencer, dalam menemukan strategi pemasaran baru yang sesuai dengan perilaku konsumen. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah yang pertama, objek penelitian hanya berfokus pada pelaku usaha industri fashion, baik itu influencer maupun non-influencer. Yang kedua, responden pada penelitian ini merupakan konsumen yang pernah membeli produk fashion milik influencer maupun non-influencer. Yang ketiga, source credibility model yang akan dibahas meliputi trustworthiness, expertise, dan attractiveness. Selanjutnya, terdapat beberapa kajian pustaka yang digunakan untuk mendukung penelitian ini. Yang pertama ada industri fashion. Industri fashion merupakan salah satu subsektor industri kreatif yang dimana berhubungan dengan kreasi desain pakaian, alas kaki, aksesoris, serta produksi, distribusi, dan konsultasi produk fashion. Kebutuhan akan produk fashion setiap konsumen tentunya berbeda-beda sesuai dengan selera dan prioritas kebutuhan masing-masing. Hal ini menyebabkan banyaknya jumlah pelaku bisnis fashion yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga konsumen dapat memilih model dan merek tertentu sesuai dengan preferensi masing-masing. Selanjutnya yang kedua yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, dan menggunakan suatu barang atau jasa, serta bagaimana barang atau jasa itu memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk fashion ini termasuk ke dalam buying behavior dissonance reducing, yang dimana konsumen sangat terlibat dalam pembelian produk dan terdapat sedikit perbedaan di antara merek-merek tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah influencer. Influencer adalah seseorang yang memiliki jumlah pengikut yang banyak atau signifikan di media sosial, dan pesan yang mereka sampaikan dapat mempengaruhi perilaku dari pengikutnya. Dalam industri fashion, influencer berperan penting dalam melakukan penyebaran informasi kepada audiens mengenai rekomendasi mode pakaian, sehingga dapat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Selanjutnya terdapat teori search credibility model, yang dimana teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan lebih mudah dipersuasi jika sumber persuasi ini dinilai berkredibel. Semakin kredibel suatu sumber, maka akan semakin mudah mempengaruhi cara pandang pengikutnya. Terdapat 3 dimensi dalam search credibility model. Yang pertama adalah trustworthiness, di mana kemampuan sumber dinilai memiliki kejujuran, integritas, dan dapat dipercaya. Selanjutnya ada expertise, di mana persepsi seseorang tentang pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman sehingga dianggap dapat menyediakan informasi yang akurat. Selanjutnya ada attractiveness, di mana kekuatan sumber dinilai dapat memikat perhatian audiens sehingga mampu untuk mengungkapkan kembali pesan yang ia peroleh dari media komunikasi. Selanjutnya teori yang terakhir yaitu adalah teori keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan suatu proses di mana konsumen mengenali suatu kebutuhan,
kemudian mencari informasi terkait kebutuhan tersebut, dan mengevaluasi beberapa pilihan sebelum memutuskan pembelian. Penelitian ini menggunakan 5 jurnal acuan utama yang dimana mayoritas membahas mengenai pengaruh search credibility model pada influencer sebagai endorser, sehingga penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dengan meneliti pengaruh search credibility model pada influencer dan non-influencer sebagai pemilih bisnis. Maka dari itu, hipotesis pada penelitian ini adalah H1. Search credibility model berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada produk fashion milik influencer. H2. Search credibility model berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada produk fashion milik non-influencer. H3. Terdapat perbedaan pengaruh search credibility model terhadap keputusan pembelian pada produk fashion milik influencer dan non-influencer. Penelitian ini merupakan penelitian konklusif yang bersifat deskriptif, yang dimana bertujuan untuk mendeskripsikan suatu karakteristik perilaku pembelian konsumen pada produk fashion milik influencer dan non-influencer. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, karena data penelitian ini berupa angka-angka yang akan dianalisis menggunakan alat statistik. Data yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, yang dimana data sekunder ini diperoleh dengan mengakses media sosial influencer, sedangkan data primer pada penelitian ini diperoleh melalui survei research dengan instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang disebarkan melalui Google Form. Pelaksanaan survei dimulai dengan penyusunan kuesioner secara sistematis untuk menyesuaikan pertanyaan dengan kebutuhan penelitian. Setelah desain dari kuesioner selesai dibuat, kuesioner akan diuji terlebih dahulu menggunakan pilot test untuk selanjutnya dievaluasi dan dilakukan perbaikan, sehingga kuesioner dapat disebarkan kepada populasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan menyebarkan kuesioner secara online melalui Google Form kepada konsumen yang berusia 18 hingga 34 tahun yang pernah membeli produk fashion milik influencer dan non-influencer. Jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 180 sampel. Data yang telah tersedia dari aktivitas survei merupakan data mentah yang perlu untuk diolah dan dianalisis. Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan agar mencapai hasil yang valid. Yang pertama, melalui analisis deskriptif, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait profil dan demografi responden. Yang kedua, melalui uji asumsi klasik, yang dimana terdiri dari outliers, normalitas, linearitas, multikolenialitas, dan homoskedastisitas. Uji asumsi ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang telah terkumpul sesuai untuk dapat dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya ada analisis PLSM, yang dimana digunakan untuk mengolah data dan menguji H1 dan H2 pada penelitian ini. Analisis PLSM dipilih karena PLSM ini cocok untuk membangun penelitian yang bersifat konstruk dan untuk menjawab hipotesis penelitian dengan jumlah responden yang cenderung sedikit. Selanjutnya akan dilakukan uji tes sampel bebas untuk membandingkan dua kelompok independen untuk menentukan rata-rata populasi berbeda secara signifikan atau tidak. Sekian presentasi seminar proposal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.